Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Dumateng para sahabat-sahabat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada malam hari ini telah memberikan kepada kita rahmat taufik hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu dan bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun lewat layar kaca senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tetap kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sebagai uswatun hasanah, Nabi akhir zaman yang membawa syafaat ila akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini saya akan mengkaji kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada malam hari ini bergandengan dengan napas nupus. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin tubtihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Ma min nafasin, ora ana utawi ambekan, tubtihi kang lahirake sira ing nafas, illa walahu qadarun, illa walahu angin khale iku tetep keduwe Allah, qadarun utawi pesten, fika ing dalem sira, yumdihi kang langsungake sapa Allah ing qadar. Artine saben-saben ambekan kang kok lahirake iku mesti ana pesten saking Allah kang temuju marang sliramu, rupa taat utawa maksiat, utawa rupa nikmat utawa balak. Dadi saben-saben ambekan iku mesti dadi wadahe pasten saking Allah rupa papat perkara mau. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah membahas tentang
napas yang ada pada diri kita. Jadi kita setiap hari adanya kehidupan yang berlangsung pada diri kita, itu ada napas nupus yang keluar masuk pada kehidupan kita, yaitu katanya Ibnu Athaillah, napas nupus ini membawa takdir dari Allah berupa 4 perkara, yaitu taat, maksiat, nikmat, bala. Jadi kita harus mengetahui bahwa setiap hari 4 perkara itu salah satu pasti menghinggap kepada diri kita. Kita setiap hari mendapat salah satu dari 4 tersebut. Kadangkala kita ini mendapatkan hidup senantiasa bertaat kepada Allah. Kadang-kadang pada kehidupan kita itu melakukan maksiat kepada Allah. Kadang-kadang kita hidup mendapatkan nikmat dari Allah. Kadang-kadang kita hidup mendapatkan bala dari Allah. Lah itu semuanya tergantung kepada kita yang menyikapi apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus mengkaji kehidupan yang diberikan oleh Allah supaya kita senantiasa di dalam kehidupan ini hidup kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi napas nupus yang keluar masuk pada diri kita ini itu sebenarnya Allah memberi kelangsungan hidup kepada kita. Allah menguraikan takdir-takdir yang diberikan kepada kita rupa 4 macam tersebut. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman harus mengetahui fungsi napas nupus pada hidup kita ini, supaya kita ini di dalam hidup benar-benar jadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus memahami napas nupus yang ada pada diri kita ini. Jadi kita ini sejatinya pada kehidupan yang kita alami ini, kita adalah sebagai
pelaku yang dilakukan oleh Allah kepada diri kita. Karena diri kita yang zahir ini ibarat wayang. Wayang ini bisa bergerak disebabkan adanya dalang. Diri kita yang zahir ini itu dinamakan raga. Diri kita yang batin dinamakan jiwa. Diri kita yang zahir ini dinamakan jasmani. Diri kita yang batin dinamakan ruhani. Lah jasmani ini bisa bergerak disebabkan adanya ruhani. Jadi sejatinya diri kita yang sesungguhnya bukan diri yang zahir, bukan diri yang jasmani ini. Hakikatnya diri kita yang sebenarnya yaitu diri ruhani. Lah diri ruhani ini adalah terbitnya dari nurnya Allah. Sehingga adanya nurnya Allah jadi ruhani kita. Di dalam ruhani kita itu ada sifat 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sehingga ruhani ini ada sifatnya Allah yang 7, sehingga bisa berbagai-bagai. Nah, ruhani ini sifatnya masih gaib karena ruh laisa tidak bisa diumpamakan dengan apa-apa. Laisa kamisli syai'un, tidak sama dengan sesuatu, masih gaib. Sehingga Allah menyempurnakan ruhani ini. Allah menciptakan langit bumi seisinya dari nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sudah adanya langit bumi seisinya, termasuk adanya diri kita, karena diri kita ini termasuk dari unsur zahir, terbitnya dari nur Muhammad. Jadi langit bumi seisinya termasuk jadi diri kita ini. Lah, jadi diri kita ini Allah bertajalli liwat nurnya, liwat nur Muhammad, jadi langit bumi seisinya. Jadi langit bumi seisinya ini termasuk jadi diri kita ini. Nah, caranya ruhani, Allah menyempurnakan kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Karena Allah ingin dikenal, maka di situ Allah menciptakan berbagai macam ciptaan sehingga jadi insan kamil seperti kita ini
Ini semuanya ada maksud yang dikehendaki oleh Allah. Adanya ruhani yang diciptakan oleh Allah bisa nampak berbagai-bagai, maka Allah menciptakan yaitu unsur lahiriah, unsur jasmania, sehingga kelakuan rohani bisa kelihatan. Lah, kelihatan di dalam berbagai-bagainya jasmani ini tidak luput dari sifat 7 sifat Allah, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Adanya ruhani maka bisa nampak pada kehidupan jasmani kita, yaitu berlangsungnya keluar masuknya napas yang ada pada diri kita ini. Lah, diri kita ini napas yang berlangsung setiap hari sampai seterusnya, itu tidak bisa lepas dari takdir-takdir yang diciptakan oleh Allah berupa 4 perkara tadi, yaitu taat, maksiat, nikmat, bala. Kita harus mengetahui 4 perkara tersebut semuanya didatangkan oleh Allah untuk kita sebagai makhluk. Kira-kira kita menyadari apa enggak yang berupa 4 perkara tersebut? Karena napas nupus ini bisa keluar masuk, itu hakikatnya menjemput 4 perkara tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui takdir-takdir yang diciptakan oleh Allah kepada seluruh makhluknya di kehidupan yang ada di dunia ini, termasuk kita sebagai orang iman kepada Allah. Maka kita harus mengetahui bahwasanya napas nupus yang setiap hari keluar masuk ini itu membawa takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, keluar masuknya napas niki ini adalah menjemput kelangsungan hidup kita yang diciptakan oleh Allah dari ruhani, karena napas ini adalah kembaran ruhani. Jadi nyawa yang napas ini termasuk nyawa pada diri kita. Dan nyawa ini terbitnya dari ruhani kita. Sebenarnya ruhani dan nyawa itu sama, hanya sebutannya saja yang berbeda, namanya nyawa dan ruhani. Adanya ruhani, maka keluarlah napas kita, menunjukkan adanya napas berarti kita ini adanya ruhani pada diri ini. Apabila enggak ada keluar masuknya napas pada diri kita, berarti di dalam diri kita enggak ada
ruhaninya. Jadi adanya ruhani yang ada pada diri melahirkan yaitu syariat, rupanya keluar masuknya napas pada kehidupan kita yang berlangsung setiap hari ini. Lah napas ini menjemput keluar masuk ini adalah menjemput takdir dari Allah, yaitu 4 perkara menurut Ibnu Athaillah, yaitu nikmat, bala, taat, maksiat. Jadi keluar masuk ini kita harus tahu, ketika masuknya napas itu menjemput takdir dari Sang Maha, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarnya napas yaitu berlangsungnya menjalankan takdir dari Allah berupa apa yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kehidupan kita setiap hari adanya berbagai macam peristiwa, berbagai macam perkara yang datang pada kehidupan kita ini sebenarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus meneliti keluar masuk napas ini, harus kita pahami semuanya itu adalah yang menciptakan yaitu Allah. Bila kita tahu yang menciptakan itu Allah, adanya napas nupus yang keluar masuk ini menimbulkan kehidupan, menimbulkan kekuatan, menimbulkan pendengaran, menimbulkan penglihatan, menimbulkan ucapan. Ini semuanya dikarenakan ada napas nupus yang keluar masuk pada kehidupan kita ini. Lah, adanya napas nupus ini kita harus mengetahui kita secara zahiriyah ini tidak bisa mengelak dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah tidak bisa mengelak dari takdir-takdir Allah, maka kita harus menyadari bahwa diri kita yang zahir ini munggu hakikatnya la haula wala quwata. Jadi diri kita yang zahir ini sifatnya la haula wala quwata, tidak mempunyai daya upaya untuk melakukan apapun illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di dalam kehidupan kalau sudah sadar ini dari Allah, maka kita apabila ada perkara yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa bala, maka kita harus bersabar menghadapi apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Harus bersabar menghadapi bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kita melakukan ada perbuatan taat, melakukan kebagusan, melakukan sholat, menolong orang, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian perbuatan yang merupakan perbuatan kebagusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita apabila mengetahui semuanya yang ada pada diri ini tidak luput dari takdir-takdir Allah, maka kita insya Allah jadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila ada takdir-takdir yang keluar dari Allah ini, kita tidak merasa semuanya kita akui dari kita, datang dari kita, kita yang menjalankan. Allah tidak berfungsi pada kehidupan kita, kita merasa semuanya datang dari kita, maka perbuatan yang semacam ini adalah perbuatan yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa semuanya yang ada pada diri kita ini, kitalah yang berperan sebagai dalang, kita yang berperan yang menjalankan semuanya itu dalam hati kita. Kita merasa kita yang berbagai-bagai, padahal sudah jelas semuanya itu datang dari Allah. Adanya napas nafas yang keluar masuk ini adalah menjemput takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa 4 perkara tadi. Kalau kita menyadari semuanya itu datang dari Allah, kita ditimpa berbagai macam-macam, kita bisa mensikapi, tahu tata cara menerima apa yang didatangkan oleh Allah kepada kita, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi apabila kita mensikapi apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita, kita merasa kita sendiri yang mempunyai peran, kita ini tidak merasa bahwa diri kita ini la haula wala quwata, kita merasa semuanya datang dari kita, maka di saat kita merasa seperti itu, Allah tidak akan menurunkan keridhoannya pada kehidupan kita, yang manakala kita ada berbagai macam apa yang didatangkan oleh Allah ini, kita merasa kita yang melakukan, kita yang menjalankan, pada semuanya itu datang dari Allah. Kita sebagai makhluk ciptaan bersifat la haula wala quwata, maka pada waktu itu kita merasa kita mempunyai kemampuan, lah disitulah kita di dalam hidup akan kena murkanya Allah, disebabkan kita merasa kitalah yang mempunyai kemampuan segala-galanya, padahal semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa jadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.